Pemain naturalisasi Sydney Hopper jadi pahlawan timnas putri Indonesia di final Piala AFF 2024. Ini adalah gelar kemenangan pertama Garuda Pertiwi di turnamen ini. Bikin bangga ya. Jadi, timnas putri Indonesia ngalahin Kamboja dengan skor meyakinkan 3-1 di Stadion Baru Nasional Laos Vientiane. Pertandingan final yang digelar Kamis lalu ini berlangsung sengit. Indonesia memimpin lebih dulu lewat Reva Oktaviani di menit ke-24. Tapi Kamboja menyamakan skor lewat Hock Saudi di menit ke-32. Situasi ini sempat tegang, tapi Sydney, pemain naturalisasi yang jadi bintang lapangan, datang jadi penyelamat. Golnya sebelum jeda mengembalikan keunggulan 2-1 untuk Indonesia. Masuk babak kedua, Reva Oktaviani kembali beraksi dengan gol keduanya di menit ke-57, memastikan kemenangan 3-1 hingga peluit panjang berbunyi. Hasil ini bikin timnas putri Indonesia juara untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala AFF. Kita patut bangga dengan prestasi kedua bintang timnas kita ini, yaitu Reva dan Sydney. Tapi kehadiran Sydney tentu menarik buat kita semua. Dia ini adalah pemain naturalisasi berdarah Indonesia Amerika. Dia pemain muda berbakat yang baru bergabung timnas putri pada Juli 2024 lalu. Sydney lahir di Dallas, Amerika Serikat pada 15 Maret 2007. Dia ini masih berumur 17 tahun loh, tapi punya kualitas permainan yang bikin kagum setara senior. Sebelum gabung di timnas, Sydney ini bermain di NCAA bersama Dallas Baptist University dan punya pengalaman di Liga Pelajar Amerika ECNL. Gaya bermainnya nih lincah, pintar, membaca permainan, dan punya eksekusi gol yang tajam. Apa yang diraih timnas putri Indonesia di final Piala AFF 2024 ini bukan cuma soal piala aja ya, tapi bukti kalau timnas putri Indonesia punya potensi besar untuk bersaing di kancah internasional. Di bawah pelatih Satoru Mochizuki, kombinasi pemain lokal dan pemain naturalisasi ini berhasil membawa tim ke level baru. Keberhasilan ini jelas membungkam kritik terhadap kebijakan naturalisasi pemain timnas putra Indonesia dari dua anggota DPR RI. Ini namanya Lita Mahfud Arifin dan Anita Jakopagah. Bulan lalu, Lita tuh sempet nanya soal nilai transfer pemain naturalisasi dari klubnya. Dia juga bertanya apa nilai transfer pemain naturalisasi ini pakai APBN atau sponsorship. Pertanyaan Lita itu jelas menunjukkan dia tuh nggak kompeten di bidang yang diurusnya sebagai anggota DPR RI. Mana ada pemain naturalisasi pakai transfer segala. Emang pemain itu pindah dari satu klub sepak bola ke klub sepak bola yang lain. Terus ada juga Anita bilang naturalisasi ini berlebihan dan kita harus lebih fokus ke pembinaan pemain lokal. Bahkan dia nyaranin biar Kevin Dix, Estella Raquel, dan Noah Johanna jadi yang terakhir dinaturalisasi. Komentar nyinyir juga datang dari Rocky Gerung. Menurutnya, naturalisasi menciptakan euforia semu karena pemain yang berlaga bukan sepenuhnya hasil pembibitan lokal. Rocky menilai naturalisasi ini berpotensi menggerus nilai kebanggaan nasional karena mengandalkan pemain asing. Menurutnya, kebanggaan nasional sejati itu datang dari pembibitan pemain lokal dengan dukungan ilmu olahraga modern. Kemenangan timnas putri Indonesia di Piala AFF 2024 ini harusnya jadi pengingat bahwa naturalisasi ini bukan ancaman, tapi naturalisasi pemain bisa juga menjadi solusi untuk memperkuat timnas. Tanpa kontribusi pemain naturalisasi seperti Sydney, perjalanan timnas putri mungkin nggak akan sampai sejauh ini. Apalagi kemenangan timnas putri Indonesia di Piala AFF 2024 adalah momen bersejarah yang nggak bisa kita kesampingkan. Terlepas dari kritik, kebijakan naturalisasi terbukti memberikan dampak yang positif. Timnas putri Indonesia juga sudah membuktikan kalau mereka layak untuk didukung sepenuhnya. Ini sekarang waktunya masyarakat, pemerintah, dan federasi bekerja sama membangun sistem pembibitan pemain yang lebih baik, sambil tetap membuka pintu bagi pemain naturalisasi yang ingin membela merah putih. Karena pada akhirnya, tujuan utama sepak bola ini adalah mengharumkan nama bangsa. Selamat ya untuk Timnas Putri Indonesia!